Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putri Ramadhani, NIM 003 dari kelompok 2 dari kelas PS5A. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif yaitu jenis kegiatan keanggaran yang intensitasnya penyusunannya mencakup seluruh aktivitas perusahaan, seperti baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi umum. Untuk manfaatnya sendiri, anggaran komprehensif mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen, serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dalam anggaran komprehensif memiliki dua syarat manajerial, yaitu yang pertama adalah manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan atau rencana jangka panjang. Syarat yang kedua, manajer telah menetapkan tahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Hilda Unimatul Kibetia, NIM 1240 1183 041. Anggaran komprehensif merupakan anggaran yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Aktivitas yang masuk dalam anggaran komprehensif yaitu merupakan aktivitas perusahaan baik dari produksi, pemasaran, keuangan, dan juga administrasi. Dengan berdasar tersebut, maka dengan hal tersebut ada pedoman yang digunakan untuk menyusun anggaran komprehensif. Yang pertama yaitu mengadakan spesifikasi terhadap tujuan perusahaan. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan dari perusahaan kita apa, kemudian tujuan umumnya apa, tujuan khususnya perusahaan kita apa. Kita harus mengetahui hal tersebut. Kemudian yang kedua ada mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Terus yang ketiga juga ada menyusun rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang. Jadi saat kita mendirikan suatu perusahaan, kita harus mempunyai rencana kita selama 1 tahun ke depan apa, rencana jangka pendek kita apa, kemudian juga rencana jangka panjang kita selama 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan apa, kita harus sudah merencanakan hal tersebut. Dengan pedoman di atas, anggaran dapat diuraikan menjadi satu anggaran substantif, yang kedua ada anggaran satu substantif plan, yang kedua ada financial plan. Substantif plan merupakan rencana yang mencerminkan tentang tujuan dari suatu perusahaan dan strategi yang diasumsikan dalam mencapai tujuan tersebut. Substantif plan ini biasanya disusun secara formal yang digunakan sebagai pedoman suatu perusahaan. Yang kedua ada financial plan. Financial plan ini merupakan penjabaran atau penyajian secara terperinci tentang semua tujuan, rencana, strategi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Financial plan ini dalam jangka waktu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada anggaran jangka panjang dan juga ada anggaran jangka pendek. Anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu relatif lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Rencana ini menjadi satu kesatuan yang utuh dari rencana-rencana yang disusun untuk kegiatan setiap tahunnya, dibuat sesuai dengan tujuan umum suatu perusahaan, sasaran spesifik dan strategi jangka panjang yang digambarkan sebelumnya. Rencana jangka panjang meliputi semua bidang aktivitas antara lain 1. Penjualan, harga pokok dan laba, proyek besar dan penambahan investasi modal, arus kas dan pembiayaan, rencana anggaran Kemudian yang kedua ada rencana anggaran jangka pendek atau tahunan.
Ini merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan secara khusus. Manajer pemilik dan pihak yang berkepentingan biasanya memerlukan jadwal hasil dari rencana laba secara periodik, laporan kinerja, dan evaluasi mengenai proses perusahaan. Oleh karena itu, laporan rencana dan progres biasanya dibuat bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Kemudian selanjutnya ada rencana anggaran jangka pendek atau anggaran tahunan yang dikelompokkan 2 jenis, yaitu satu ada rencana operasional. Rencana operasional ini merupakan rencana seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Umumnya, tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Anggaran operasional ini dibagi menjadi 3 bagian. Anggaran operasional ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada anggaran proyeksi laba atau rugi, ada anggaran pembantu laporan laba atau rugi, dan juga ada anggaran penjualan. Kemudian yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran ini disusun memperhatikan segala kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Anggaran produksi ini terdiri dari subbab anggaran, yaitu ada anggaran jumlah produksi, ada anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran biaya umum dan administrasi, dan juga ada anggaran biaya distribusi.